Volume 6 Chapter 1, Judul, Hei, bagaimana kalau menuju selatan? Di musim semi yang damai, badai musim semi sedang terjadi di Istana Wileron di Kerajaan Natra. Falanya Elk Arbalest, adik perempuan Wayne dan putri mahkota Natra. Meskipun dia masih muda ketika Wayne naik ke posisi putra mahkota, dia baru-baru ini mulai bertingkah seperti orang dewasa sejati, matang dalam pikiran dan tubuh. Namun sekarang, dia berada di tengah amukan kekanak-kanakan. "Berapa lama lagi kamu akan merajuk Falanya?" tanya Nanaki. "Aku tidak merajuk." Falanya berbalik ke arah lain dengan gusar. "Kamu terlihat merajuk," ucap Nanaki dingin. "Saya tidak sedang merajuk," balas Falanya membentak, tapi itu sepertinya tidak mengganggu Nanaki. "Baiklah, terserah, kamu sedang tidak merajuk. Tetapi kamu harus terlihat tenang ketika berada di depan umum, khususnya di depan para pejabat." Mendengar itu Falanya hanya bisa mengangguk. Nanaki kemudian bertanya kenapa Falanya terlihat merajuk. "Bukankah sudah jelas, karena dia pergi ke pulau tropis bersama Putri Tolcela?" Falanya menjawab dengan sedih, menaikkan suaranya. Wayne ditemani Ninim dan Tolcela sedang melakukan perjalanan untuk membentuk kerjasama dagang dengan Patura. Beberapa bulan yang lalu, setelah memenangkan perang melawan Soljes, Natra telah diberikan sebagian hak atas pelabuhan di Soljes, bersama dengan uang tebusan dan kompensasi perang yang lumayan besar. Setelah mendapatkan pelabuhan Soljes dari Raja Gruyere, Natra mencoba untuk berdagang dengan negara lain. Di ruangan kerjanya, Wayne bertanya kepada Ninim, "Apa ada negara lain yang berminat berdagang dengan kita?" Ninim menjawab, "Benar-benar tidak ada satupun yang tertarik berdagang dengan Natra." "Tidak ada. Itu sangat aneh. Tidak ada seorang pun, tidak satu kerajaan pun. Kita punya barang unggulan. Bukankah seharusnya ada permintaan untuk itu? Apa ada yang salah dengan penilaian mereka?" Wayne melakukan backflip kecewa. Ninim kemudian membalas Wayne, "Ini tidak ada hubungannya dengan barang dagangan. Mereka mewaspadaimu, Wayne." Mendengar jawaban Ninim, Wayne balik bertanya, "Kenapa mereka mewaspadai saya? Yang saya lakukan hanyalah berbohong bahwa produk imperial dibuat di Natra, memicu konflik internal di negara yang memang sudah tidak stabil, menggulingkan pemimpin Levetia, dan memenangkan perang melawan Soljes. Apa yang salah dengan itu? Jika saya menjadi pemimpin kerajaan, saya tidak ingin berurusan denganmu, Wayne," ucap Ninim. "Dia benar-benar berbahaya bagi kerajaan lain," ucap Ninim dalam hati. "Pada tingkat ini, kita tidak memiliki pemasukan, sementara biaya pengeluaran kerajaan kita terus meningkat," keluh Wayne. Untuk memanfaatkan pelabuhan Soljes, saat ini Natra telah menyewa perahu dan pelaut Soljes sebagai modal untuk berdagang melalui jalur laut, namun kondisinya tidak seperti yang diharapkan. Natra belum memiliki mitra dagang. Jika pemimpin barat takut padamu dan menolak untuk bekerja sama untuk berdagang, bagaimana jika berdagang dengan kekaisaran di timur? Tanya Ninim. Mendengar usulan Ninim, Wayne menjawab, "Mungkin kita bisa menjual barang dari Soljes ke kekaisaran." "Tidak, aku bisa membayangkan Gruyere menggunakan kesempatan itu untuk menagihku uang sewa kapal dan pelautnya. Natra masih belum punya industri sendiri. Jika Wayne menjual produknya yang berkualitas buruk ke kekaisaran, itu mungkin menghasilkan uang bagi kerajaan, tetapi Natra pasti akan menjadi sasaran lelucon di kekaisaran karena kualitas produknya buruk." Di tengah kebingungan, tiba-tiba pintu ruang kerja Wayne dibanting terbuka oleh seseorang. "Putri Tolcela, apa yang membawamu kemari?" Wayne bertanya, dengan cepat mengoreksi postur tubuhnya. "Saya mendengar bahwa kamu merasa cemas karena kamu tidak punya mitra untuk berdagang. Aku datang kepadamu dengan sebuah tawaran," ucap Tolcela. "Apa kau akrab dengan kerajaan bernama Patura, Pangeran?" tanya Tolcela. Wayne mengangguk, sedikit menegangkan wajahnya. "Sebuah negara pulau di ujung selatan terjauh benua, kan? Kerajaan Patura, juga dikenal sebagai Kepulauan Patura. Itu terletak di laut, tidak terlalu jauh dari ujung selatan. Soljes dan Patura memiliki hubungan yang baik. Jika saya putri kerajaan Soljes turun tangan,
mereka mungkin mau bekerja sama perdagangan dengan Natra. Bagaimana menurutmu pangeran? Maukah kamu mencoba keberuntungan kamu di pulau ujung selatan? Tanya Tolcela. Wayne dan Ninim bertukar pandang mendengar tawaran dari Tolcela. Mereka telah mempertimbangkan untuk berdagang dengan Patura. Tetapi Wayne berpikir bahwa tidak realistis untuk berdagang dengan mereka. Bagaimanapun, Patura sangat jauh dari Natra. Melihat Wayne masih terdiam berpikir, Tolcela kemudian menambahkan, Anda harusnya sudah tahu bahwa Kekaisaran mencoba menaklukkan Patura sebagai bagian dari agenda imperialis mereka. Pulau-pulau tersebut telah berhasil menangkis mereka, hal ini telah memperburuk kerja sama dagang mereka. Artinya barang Kekaisaran tidak beredar luas di Patura. Ucap Tolcela. Jika kamu masih ragu, saya akan mengizinkan Natra menjual barang-barang Soljes secara grosir. Aku sekutumu, pangeran, jadi aku bisa menawarkan harga yang lebih murah. Tambah Tolcela. Mendengar itu Wayne dan Ninim sekali lagi terdiam. Tolcela menyeringai nakal padanya. Pikiran Wayne berpacu. Itu jelas bukan kesepakatan yang buruk. Tolcela akan bertindak sebagai penghubungnya sampai Wayne dapat bertemu dengan perwakilan dari Patura. Setelah itu, setelah kedua kerajaan menyegel kesepakatan, ini lebih baik daripada membuang waktu tanpa rencana yang pasti. Setelah berpikir agak panjang, Wayne menyetujui penawaran Tolcela. Terima kasih atas tawaran kamu, Putri Tolcela. Saya sangat menghargai peran kamu. Ucap Wayne. Baiklah kalau begitu. Aku akan segera mengirimkan surat ke Patura. Ucap Tolcela dengan senyum. Dalam surat itu, Tolcela memperkenalkan Wayne kepada perwakilan Patura, dan Wayne menulis pesannya sendiri. Tidak lama kemudian mereka menerima balasan yang pada dasarnya memberi mereka audiensi untuk negosiasi. Itulah yang mendaratkan Wayne di negara Kepulauan Patura. Chapter 2, Judul, Dari Insiden Kejutan ke Pertemuan Kejutan. Sebuah kapal berlayar melintasi Laut Biru menuju ke Patura. Saat ini, Wayne terbaring di sofa kabinnya karena sedang mabuk laut. Kamu selalu seperti ini setiap kali di laut. Sepertinya Anda tidak cocok melakukan perjalanan dengan perahu, Wayne. Ucap Ninim. Ninim mengawasinya dengan cemas dari kursi di sebelahnya. Kita akan segera tiba di Kepulauan Patura hari ini. Cobalah untuk bertahan sampai saat itu. Tambah Ninim. Baiklah, aku akan mencoba. Balas Wayne. Ninim tidak sepenuhnya jujur. Dia mengatakan itu untuk menghiburnya. Setelah berangkat dari pelabuhan di Soljes, kapal telah melakukan perjalanan ke barat, berhenti di beberapa pelabuhan untuk persediaan, dan sekarang berada di jalur terakhir menuju Soljes. Saya akan berada di luar dulu Wayne. Ucap Ninim. Beri tahu saya jika Anda melihat Patura, gumam Wayne. Menuju dek kapal, Ninim bertemu Tolcela. Bagaimana kondisi pangeran? Tanya Tolcela. Sudah lebih baik, tapi dia perlu istirahat. Jawab Ninim. Sepertinya lebih baik jika kita bisa tiba di Patura secepatnya. Sangat disayangkan dia tidak bisa menikmati pemandangan ini. Tolcela memandang ke laut dan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Tidak berselang lama, Wayne keluar menuju dek kapal. Yang mulia, Ninim bergegas ke Wayne. Kulit Wayne terlihat kusam, dan dia terhuyung-huyung ke depan. Apakah tidak apa-apa bagimu untuk bangun? Tanya Tolcela. Kondisiku sudah membaik, Wayne meyakinkannya. Ngomong-ngomong, kudengar kita sudah bisa melihat pulau itu? Iya. Tapi pulau itu hanya pintu menuju Patura. Tujuan kita masih jauh di depan. Jawab Tolcela. Oh, Wayne membungkuk di atas dek kapal, tampak kecewa. Ada yang aneh, gumam Tolcela pelan. Ada apa? Wayne bertanya. Saya tidak melihat tanda-tanda kapal lain. Terakhir kali ke sini, saya melihat banyak dari mereka di sekitar sini. Sekarang setelah kamu mengatakannya, memang aneh bahwa tidak banyak kapal di dekat pos perdagangan pulau. Tiba-tiba sebuah kapal terlihat di sisi barat pulau. Itu adalah kapal dagang seperti milik mereka. Kapal itu milik siapa? Zarif Patura? Tanya Wayne.
Aku belum pernah melihat lambang itu sebelumnya. Jawab Tolcela. Pasang bendera sinyal kita. Kita akan memberi tahu mereka bahwa kita membawa delegasi. Perintah Tolcela kepada para kru kapal. Para kru langsung beraksi. Salah satu dari mereka berbalik dan berbicara dengan Tolcela. Maafkan saya, Nyonya Tolcela. Kapal mereka tampak aneh. Mereka mungkin bajak laut. Bajak laut? Bukankah Zarif mengendalikan perairan ini? Tanya Tolcela. Mengetahui mereka sedang berhadapan dengan para bajak laut, salah satu kru langsung memerintahkan semua kru untuk bersiaga. Semuanya kembali ke pos masing-masing. Kita akan ke timur untuk melarikan diri, teriaknya. Tolcela tampak gelisah, menanyai awak kapal. Akankah kita bisa kabur? Untuk amannya, saya ingin semua orang masuk ke dalam kabin. Akan lebih aman di sana. Ucap kru meyakinkan Tolcela, Wayne dan Ninim bahwa semua baik-baik saja. Mereka pun dengan patuh akan masuk ke dalam kabin kapal. Tiba-tiba kapal mereka ditabrak dari arah kanan oleh kapal tidak dikenal. Ninim terjatuh ke laut karena guncangan tabrakan itu. Melihat itu, Wayne tidak ragu-ragu sedetik pun. Dia mengulurkan tangan, mencengkeramnya dan berputar sampai mereka bertukar tempat. Wayne pun terjatuh ke laut. Ninim yang mencoba untuk menyelamatkan Wayne dengan juga ikut terjun ke laut dilarang oleh Wayne. Tetap di atas kapal, perintah Wayne. Mendengar itu Ninim membeku di saat kapalnya menjauh dari tempat Wayne terjatuh. Dari kejauhan, Wayne dapat melihat Ninim dan Tolcela berteriak pada kru untuk melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Wayne, tetapi kapal itu tidak berhenti. Seolah ingin melepaskan diri dari cengkeraman musuh, ia belayar melintasi lautan dengan kecepatan tinggi. Kapal dan awaknya dipinjam dari Raja Gruyere. Karena itu, kru memprioritaskan Putri Tolcela daripada Wayne. Wayne melihat sekelilingnya dan melihat kapal bajak laut mendekat dengan cepat. Kapal berhenti tepat di samping Wayne, menggulung layarnya, dan berhenti. Sebuah tangga tali diturunkan di hadapannya. Dia tidak punya pilihan selain naik. Begitu naik di atas kapal, Wayne langsung ditahan di kapal bajak laut tersebut. Kapal itu melaju di atas laut, membawa pangeran yang tidak tahu apa-apa. Kapal itu kemudian berlabuh di pelabuhan militer. Wayne kemudian dimasukkan ke dalam penjara di sebuah benteng di dekat pelabuhan tersebut. Kami akan kembali untuk menanyaimu nanti. Jangan menimbulkan masalah, ucap salah satu bajak laut. Wayne melihat ke sekeliling sel, mencari sesuatu yang berguna. Dia tidak menemukan apapun. Yah, itu adalah sel penjara, bukan pasar. Gerutu Wayne dalam hati. Apakah seseorang di sana? Seseorang memanggil dari sel di sebelahnya. Itu adalah suara pria. Wayne tidak bisa melihat wajahnya karena ada dinding batu di antara mereka, tapi dia terdengar sangat lemah dan kelelahan. Wayne tidak ragu untuk menjawab. Ya, saya tetangga penjara baru Anda. Saya ditangkap oleh mereka ketika saya datang untuk melakukan bisnis perdagangan ke Patura, kata pangeran. Tetapi saya tidak pernah berpikir ini akan menjadi akomodasi saya. Aku turut prihatin. Dari mana asalmu? Tanya pria itu. Soljes, jawab Wayne. Sepertinya Patura sedang menghadapi suatu masalah pemberontakan di internal kerajaannya. Ungkap Wayne. Peralatan mereka terlalu bagus untuk bajak laut. Bahkan pelabuhan ini terkesan terlalu mewah untuk kelompok perampok laut. Dia menyatukan semuanya dan mulai melihat garis besar kabur dari sebuah jawaban bahwa ada pemberontakan. Apakah kamu sudah mendengar rumornya? Ucap pria itu. Hanya tebakan berdasarkan informasi yang telah saya kumpulkan sejauh ini. Dari reaksimu, kurasa aku benar. Ucap Wayne. Pemberontakan terjadi setelah pemimpin Patura, yakni Ladu Alois Zarif, dibunuh oleh bajak laut ketika badai menerjang lautan Patura. Jelas pria itu. Ketika Patura mengalami kekacauan karena kehilangan Ladu, mereka menyerang kami dengan cepat, dan Patura tidak memiliki siapapun untuk mengambil alih komando, jadi pulau-pulau itu dalam sekejap berada di bawah kendali mereka. Seseorang yang didukung para perompak sejak awal. Siapa ketua mereka? Legul Zarif.
putra tertua Alois. Seorang jenius komandan laut. Dia sebenarnya menjadi kandidat pengganti Ladu selanjutnya, tapi dia diusir dari Patura beberapa tahun lalu karena meneror warga. Mengetahui garis besar masalah yang ada di Patura, membuat Wayne merasa bahwa masalah sepertinya mengikutinya kemana-mana. Rekan negosiasinya sudah mati, dan Wayne telah ditangkap, terjebak dalam perang acak merebutkan tahta Patura. Di tengah pembicaraan Wayne dengan pria itu, tiba-tiba tentara melangkah ke koridor. Mereka berhenti di depan sel Wayne, membuka kunci pintunya, dan membawa Wayne ke ruang interogasi. Setibanya di ruang interogasi, kepala interrogator telah menunggunya. Dia berbicara dengan nada angkuh. Saya akan memberi tahu Anda sekarang bahwa saya tidak akan bernegosiasi dengan Anda dalam kapasitas apapun. Ucapnya sambil melototi Wayne. Hei, apakah kamu mendengarkan? Interrogator menghantamkan tinjunya ke meja, mencoba mengintimidasi dia. Tentu saja saya mendengarkan. Jadi berapa banyak yang dibutuhkan untuk membebaskan saya? Dengarkan baik-baik. Tebusanmu adalah 5.000 koin emas. Para prajurit yang berkerumun di sekitar interrogator tampak terkejut. Biasanya tebusan ditetapkan pada beberapa koin emas. 5.000 terlalu sedikit. Jika Anda ingin saya membayar, saya akan membuatnya menjadi 200.000 koin emas. Ucap Wayne. Apa yang kamu bicarakan? 200.000? Apakah kamu bercanda denganku? Tanya kepala interrogator. Saya benar-benar serius, tegas Wayne. Saya adalah bendahara Lontra & Company di Soljes. Perusahaan saya memiliki segulung koin. 200.000 koin tidak akan menjadi masalah. Aku akan membayarmu penuh. Jadi bagaimana menurutmu? Tanya Wayne ke kepala interrogator. 200.000 koin emas cukup untuk mengubah kehidupan semua orang di sini. Tentu saja, jika Anda ingin mempertahankan gaya hidup sederhana Anda bebas meminta 5.000. Tidak ada salahnya, meskipun saya tidak bisa membayangkan mengapa Anda menolak tawaran saya. Wayne mulai menyerang psikologis mereka. Karena mereka terdiam, tiba-tiba Wayne menurunkan jumlah koin emas tebusannya menjadi 190.000. Mendengar itu, para prajurit semakin bingung. Jika kalian masih bingung tentang kesepakatan yang sederhana ini, saya tidak punya pilihan selain menurunkan uang tebusan. Jika Anda masih tidak yakin, saya akan menurunkannya sampai Anda menerimanya. Apa? Tunggu, ucap kepala interrogator cemas. Penawaran dari Wayne sangat menggiurkan. Tapi mereka masih berkonflik. Itu terlalu mendadak, terlalu konyol, terlalu menggoda. Waktu adalah uang. Jika Anda menyia-nyiakan waktu untuk memutuskan, Anda kehilangan emas yang berharga. Bukankah itu sudah jelas? Sekarang apa yang akan kamu lakukan? 180.000. Ucap Wayne menurunkan penawarannya lagi. Oke, baiklah. Kami akan menghubungi Salendina, tempat kapalmu melarikan diri. Untuk meminta jumlah tebusanmu tadi, ungkap kepala interrogator. Wayne bertepuk tangan. Luar biasa. Bawalah tempat tidur ke selku sebelum itu. Oh, dan meja dan kursi. Aku butuh anggur berkualitas. Setelah diberi harapan uang tebusan yang besar, para penjaga memenuhi semua tuntutan Wayne tersebut. Tidak berselang lama Wayne telah bersantai di tempat tidur dengan sebotol anggur di satu tangan meskipun di dalam sel. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana kamu berhasil melakukan semua itu, mendapat tempat tidur dan anggur di dalam penjara, ucap pria yang sebelumnya menjadi tetangga penjara Wayne. Anda akan terkejut seberapa jauh percakapan membawa Anda. Mau anggur? Tanya Wayne. Tidak, terima kasih. Ada satu hal yang harus saya tanyakan. Apakah kamu Pangeran Wayne? Tanya pria itu. Aku khawatir kamu salah orang. Namaku Glenn, kata Wayne cepat, meminjam nama seorang teman baiknya. Jika para bajak laut mengetahui bahwa mereka telah menyerang kapal yang membawa delegasi negara lain, ada kemungkinan besar mereka akan membunuh Wayne untuk mengubur kejahatan mereka. Maka Wayne bertekad untuk menyembunyikan identitasnya. Kenapa Anda mengira bahwa saya adalah Pangeran Wayne? Tanya Wayne.
Itu tugas saya untuk menyambut Pangeran Wayne. Nama saya Felid Zarif. Saya putra Ladu sebelumnya, dan adik dari Legul Zarif. Mengetahui bahwa putra mahkota Patura juga menjadi tahanan, dan bahkan menjadi tetangga penjaranya membuat Wayne kaget. Tidak berselang lama seorang pria datang menemui pria tersebut, dan berkata, "Sepertinya Anda masih hidup, Felid." "Ya, berkat sel yang nyaman ini, saudaraku," ucap pria itu. Dari pembicaraan mereka Wayne mengetahui bahwa Legul si kakak merupakan pemimpin pemberontak. Dan pria di sel sebelahnya adalah sang adik Felid. "Saya sudah mendapatkan kendali penuh atas Pulau Tengah. Oposisi tidak terkoordinasi. Menghancurkan mereka lebih mudah daripada mengambil permen dari bayi yang baru lahir," ucap Legul sang pemimpin pemberontak. "Jika Anda peduli dengan masa depan pulau-pulau ini, hanya ada satu hal yang dapat Anda lakukan. Katakan di mana mahkota pelangi berada," tambahnya. "Saudaraku, aku telah mengagumimu sejak kita masih kecil," kata Felid tiba-tiba. "Tidak ada yang bisa menandingi Anda sebagai seorang pelaut. Saya, orang biasa tanpa bakat khusus, saya selalu mengagumi Anda. Saya yakin Anda akan menjadi Ladu berikutnya," tambahnya. "Namun, apa menurutmu aku akan menyerahkan pulau-pulau itu kepada pembunuh orang tua kita? Tinggalkan tempat ini, Legul Zarif. Kemuliaan tidak akan pernah datang kepada seseorang yang mengejar mahkota pelangi tanpa memikirkan seluruh rakyat Patura." Mengetahui bahwa sang adik bersikeras tidak mau memberitahu di mana letak mahkota pelangi, maka Legul memerintahkan anak buahnya, bawa dia ke ruang interogasi. "Gunakan metode apapun yang dibutuhkan agar dia memberitahu kita di mana mahkota pelangi berada." Beberapa hari telah berlalu sejak Wayne dibawa ke tempat ini. Saat itu, dia tidak mencapai apa-apa. Sejak interaksi dengan Legul, para prajurit yang berpatroli mulai bertingkah seperti sedang diawasi, menghina Wayne dan menolak upayanya untuk memulai percakapan. Adapun Felid, dia telah dipukuli di ruang interogasi, membuatnya terlalu lemah untuk berbicara. Di malam itu, tiba-tiba ada suara yang memanggilnya, ternyata itu suara Ninim. "Aku sangat senang kamu baik-baik saja," ucap Ninim. "Aku akan mengeluarkanmu dari sana," tambah Ninim. Ninim membutuhkan beberapa kali percobaan untuk memasukkan kunci ke lubangnya. Ketika Ninim akhirnya membuka pintu sel, dia melemparkan dirinya ke pelukan Wayne. Setelah berpelukan, Ninim melontarkan serangkaian pertanyaan saat dia memeriksa seluruh tubuh Wayne, menepuk-nepuknya. Ninim bukan satu-satunya yang menyelinap masuk. 2 tentara dari Natra telah bergabung dengannya dalam misi penyelamatan ini. "Yang mulia, kami telah menyiapkan perahu untuk menyelamatkan Anda. Kita harus melarikan diri sebelum kita ditemukan." Sebelum melarikan diri, Wayne juga menyuruh Ninim untuk membuka sel Felid dan memeriksa kondisinya. "Dia masih hidup, tapi sangat lemah. Dia akan meninggal jika kita tinggalkan dia di sini." "Siapa orang ini?" tanya Ninim. "Kartu truf Patura," jawab Wayne sambil tersenyum. Ninim memberi perintah kepada salah satu tentara untuk membawa pria itu keluar. Kelompok itu akan terdiri dari 1 orang yang membutuhkan perlindungan, 1 beban ekstra, dan 2 orang untuk membersihkan jalan. Di ruang kerja Legul, seorang bawahan menyampaikan informasi bahwa ada delegasi dari Soljes yang sekarang berada di Patura. Mendengar itu Legul mencurigai Wayne sebagai salah satu delegasi dari Soljes. Legul kemudian menyuruh anak buahnya untuk membawa Wayne ke hadapannya, namun sebelum anak buahnya pergi membawa Wayne, ada anak buah lain yang melaporkan bahwa para tahanan sudah kabur. Kelompok Wayne dan Ninim tiba di tempat tujuannya, sebuah perahu ukuran sedang di mana sekelompok orang sedang menunggu mereka. "Kami bisa menyelamatkan Yang Mulia, terima kasih," ucap Ninim. "Ini Yang Mulia, Pangeran Wayne," Ninim memperkenalkan, dan sang pangeran melangkah maju. "Merupakan suatu kehormatan untuk berkenalan dengan Anda, Pangeran Wayne. Kami, pedagang Salendina, kan?" Dia meraih tangan mereka satu persatu. "Kamu adalah alasan saya bisa melarikan diri. Saya sangat berterima kasih."
Potong Wayne sambil tersenyum mengingat dia pernah memakai nama pedagang Salendina untuk mengelabui kepala interrogator sebelumnya. Pedagang Salendina berasal dari klan Flam. Semua sesuai dugaan Wayne. Setelah Wayne ditangkap, Ninim akan pergi ke orang-orang ini untuk meminta bantuan. Itulah mengapa dia memanfaatkan uang tebusan untuk membuat para penjaga menghubungi perusahaan. Benar saja, itu memberi tahu Ninim secara tidak langsung bahwa Wayne telah ditangkap oleh armada Legul dan dibawa ke benteng. Ninim bersama para pedagang diam-diam menyusup menuju benteng dengan kapal untuk menyelamatkan Wayne. Setelah sedikit banyak berbincang, mereka menuju ke tempat Tolcela. Putri Tolcela bersama kapal dan krunya berada di bawah perlindungan kenalan sang putri, yang dikenal sebagai kelompok Foras. Foras, salah satu pemimpin kelil yang kuat kan? Kedengarannya bagus. Mari kita pergi, ucap Wayne. Sebelum pergi ke arah Foras, tiba-tiba Felid bangun dan mencegah mereka berlayar ke arah Foras karena akan ada badai dari arah sana. Felid menunjuk, pergi ke timur. Saya memiliki tempat persembunyian di sebuah pulau kecil di sana. Itu hanya diketahui oleh saya dan beberapa orang lainnya. Pengejar kita tidak akan menemukan kita, ucap Felid sebelum dia jatuh pingsan lagi. Bagaimana menurut Anda, Yang Mulia? Haruskah kita pergi ke tempat persembunyian Foras atau Felid? Wayne mempertimbangkan pertanyaan Ninim selama beberapa detik. Kita akan pergi ke timur, ucap Wayne.